Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku semuanya. Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat ya dalam beribadah maupun dalam menuntut ilmu. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi yang baru, yaitu tentang bentuk aljabar. Untuk mengenal lebih dalam apa itu aljabar, kita ketahui dulu ya pengertian aljabar. Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika, meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Secara harfiah, aljabar berasal dari bahasa Arab, aljabar, ya. Ilmu ini dibuat oleh beliau Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi dalam bukunya mengenai konsep dan bentuk aljabar, dan ditulis ya, sekitar tahun 820 Masehi. Dan beliau merupakan seorang matematikawan, seorang astronomer, dan seorang geografer. Beliau Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi dijuluki sebagai the father of algebra atau Bapak Aljabar. Jadi penemu aljabar adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Sebelum kita mengenal lebih dalam apa itu aljabar, sebelum belajar lebih dalam ya, Ustazah ada sedikit ilustrasi di sini ya. Ada percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Kita simak bersama-sama. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik, Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Pak Thohir, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik, beli apa saja? Pak Erik, saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Dalam percakapan tersebut, terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Kemudian kalau kita membuatkan bentuk aljabar dari percakapan di atas tadi, ya, maka kita bisa melihat pada tabel 3.1 di sini ya. Pak Thohir ya membeli bukunya adalah 2 kardus buku dan 3 buah buku. Sedangkan Pak Erik membeli 5 buah buku. Untuk membuat bentuk aljabar ya pada buku yang dibeli Pak Thohir ya, satuan kardus, ini kita ubah atau kita misalkan ya dengan X seperti itu. Nah, akhirnya kita dapatkan bentuk aljabar yaitu 2X ditambah 5. Dan bentuk aljabar dari Pak Erik adalah 5. Jadi, simbol X tadi menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Untuk lebih memahami tentang bentuk-bentuk aljabar, mari kita amati dan melengkapi bentuk aljabar pada tabel 3.2 berikut. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam satu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Misalkan di sini, X menyatakan banyak bola dalam satu kotak, dan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Kita lihat bersama di tabel 3.2 ya. Ada gambar nomor 1, ada 2 buah bola, bentuk aljabarnya 2, ya, keterangannya 2 bola. Kemudian nomor 2, 1 kotak. Bentuk aljabarnya yaitu X dan keterangannya 1 kotak bola. Nomor 3, ada gambar 2 kotak. Bentuk aljabarnya X ditambah X atau bisa kita tuliskan dengan 2X, keterangannya adalah 2 kotak bola. Nomor 4,
2 kotak dan 4 buah bola. Kita bisa menuliskan bentuk aljabarnya yaitu 2x ditambah 4. Keterangannya 2 kotak bola dan 4 bola. Kemudian nomor 5. 2 kotak, 1 tabung, dan 4 buah bola. Kita tuliskan bentuk aljabarnya 2x ditambah y ditambah 4. Keterangannya adalah 2 kotak bola, 1 tabung bola, dan 4 bola. Nomor 6, 2 kotak, 3 tabung, dan 6 bola. Bentuk aljabarnya adalah 2x ditambah 3y ditambah 6. Keterangannya yaitu 2 kotak bola, 3 tabung bola, dan 6 bola. Baik, untuk nomor 7 disediakan 3 kotak, 4 tabung, dan 8 buah bola. Kita bisa mengisinya dengan bentuk aljabar yaitu jawabannya adalah 3x ya. 3x ditambah 4y ditambah 8. Keterangannya adalah 3 kotak bola, kemudian 4 tabung bola, dan 8 bola. Itu tadi untuk bagaimana kita bisa memahami bentuk aljabar ya. Jadi insya Allah untuk menuliskannya cukup mudah ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Jadi dalam aljabar ini ada beberapa istilah ya. Nanti kita akan menemui istilah yaitu variabel atau juga disebut dengan peubah. Kemudian juga ada koefisien, konstanta, dan suku. Kita cari tahu dulu apa itu variabel. Nah, di sini ini variabel, ya, dijelaskan variabel atau peubah adalah simbol yang menunjukkan satu atau sekumpulan bilangan. Kemudian koefisien adalah bilangan. Bilangan yang menyertai variabel. Kemudian konstanta adalah lambang satu bilangan tertentu yang tidak dituliskan bersama peubah. Ya. Kemudian suku-suku adalah bilangan dan peubah. Ya. Suku itu adalah bilangan dan peubah yang dihubungkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Kita langsung ke contoh begitu. Ya. Sebelum ke contoh, maaf ini saya lupa ada beberapa bentuk aljabar ya. Jadi nama berdasarkan bentuk aljabar. Nama bentuk aljabar berdasarkan suku. Jadi ada monomial suku 1 ya. Kalau tadi pada tabel 3.2 tadi ya, contohnya suku 1 itu adalah contohnya itu 2. Kemudian ada X. Kemudian ada 2X. Ini adalah bentuk aljabar suku 1. Kemudian binomial atau suku 2. Itu contohnya tadi yang di awal adalah misalkan saja 2X ditambah 4. Atau kita bisa membuat contoh yang lain yaitu 3Y min 2. Ya. Ini 2 suku ya, atau suku 2. Kemudian trinomial. Trinomial yaitu ada 3X ditambah 4Y ditambah 8. Jadi ini ada suku 3, 1, 2, 3. Ini contohnya.
Kemudian teman-teman bisa juga membuat contoh yang lain, atau misalnya di sini 4P min 5Q plus 1. Ini untuk trinomial atau suku 3. Kemudian yang terakhir adalah polinomial atau suku banyak. Suku banyak ini lebih dari 3 suku ya. Jadi misalkan saya tuliskan 2PQ ditambah 4Q dikurangi 3 Q kuadrat min 7 P min 7P kuadrat plus 3. Nah, ini lebih dari 3 suku. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 suku di sini. Disebut dengan polinomial. Kemudian kita masuk ke bentuk aljabar di sini. Jadi contohnya ya, 2x ditambah 6y ditambah 4, kita akan belajar untuk menentukan, yaitu yang variabel, kemudian banyaknya suku, kemudian variabel, koefisien, dan konstanta. Di sini yang dinamakan suku ini adalah 2x ini ya. 2x, kemudian 6y dan 4. Nah, di sini x ini, x dan y ini merupakan variabel. Kemudian saya ganti dulu yang 2 dan 6 ini ya, ini adalah koefisien. Kemudian yang terakhir, ini adalah 4 ini dinamakan konstanta. Jadi yang suku tadi siapa saja? Yaitu 2x, 6y, dan 4. Kemudian variabelnya yaitu x dan y, dan koefisiennya adalah 2 dan 6. Sedangkan konstantanya adalah 4. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Diketahui suatu bentuk aljabar 4a kuadrat ditambah 2b dikurangi 2. Tentukan banyaknya suku. Nama ini kita sebentar. Ini ada banyaknya suku, itu ada berapa? Ada 3 ya. Ada 3 atau trinomial. Kemudian variabelnya adalah x dan y. X dan y. Variabelnya ini. Kemudian koefisien. Ya. Di sini ada koefisien dari x. Ya. Koefisien. Saya tuliskan di sini ya. Koefisien dari x itu adalah 2, sedangkan koefisien dari y itu sama dengan 6. Kemudian konstantanya adalah 4. Ya. Di sini kalau konstantanya nanti bertanda negatif, ya, misalkan di sini min 4, nanti teman-teman juga menuliskan min 4. Jadi tandanya diikutkan. Kemudian berikutnya, dalam sebuah aljabar, ya, dalam bentuk aljabar, itu dikenal juga dengan namanya suku sejenis dan suku tidak sejenis. Jadi ada namanya suku sejenis dan suku tidak sejenis.
dan suku tidak sejenis. Suku sejenis itu apa? Suku sejenis adalah suku-suku yang mempunyai pangkat dan variabelnya sama. Sedangkan suku tidak sejenis adalah suku yang pangkat dan variabelnya berbeda. Contoh ya. Tentukan suku sejenis dan suku tidak sejenis. Tentukan suku sejenis dan suku tidak sejenis pada bentuk aljabar di bawah ini. Misalnya di sini A, misalnya 2P kuadrat min 3Q ditambah 4P kuadrat ditambah 5Q min 8. Jadi di sini sukunya, suku sejenisnya adalah 2P kuadrat dan 4P kuadrat. Juga min 3Q dan 5Q. Sedangkan suku tidak sejenis itu adalah min 8. Kemudian yang B, misalnya saja saya punya 4AB ditambah 2B kuadrat min 5AB dikurangi 4B kuadrat ditambah 10. Suku sejenisnya yaitu suku sejenis yaitu 4AB dan min 5AB. Kemudian 2B kuadrat dan min 4B kuadrat juga berapa lagi? Sudah habis ya. Kemudian suku tidak sejenis ini adalah 10. Baik, untuk awalan mengenai aljabar insya Allah cukup dulu. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.